Halo, selamat datang kembali di channel Bang Ridwan, channel Cendekiawan Muda. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan keutamaan dalam beriman bagi seorang muslim ya. Tentang iman, bicara tentang iman, kita nanti akan bahas dengan narasumber kita, yaitu Bang Saifuddin, lulusan sarjana S2 bidang bahasa Arab MPD. Nah, untuk itu dengan narasumber kita akan bahas tentang apa itu iman, bagaimana konsep beriman dan keutamaan beriman bagi orang muslim. Untuk lebih jelasnya kita bahas di video selanjutnya. Mari kita simak bersama. Check it out. Baik, kali ini kita sudah bertemu dengan Bang Saifuddin, narasumber kita. Kita akan membahas tentang konsep dan keutamaan dalam beriman bagi orang Islam gitu. Karena berbicara tentang iman ini kan sesuatu yang begitu abstrak begitu ya Bang Saifuddin. Jadi perlu adanya suatu gambaran-gambaran yang ini bisa dipahami agar konsep dalam beriman ini lebih sempurna begitu. Nah, artinya ini adalah sebagian dari konsep beriman yang bisa digunakan. Terlepas dari itu masih banyak sekali tentang konsep-konsep beriman, namun setidaknya ini menjadi suatu tawaran, mungkin seperti itu. Terkait dengan Bang Saifuddin sendiri ya, mungkin nanti bisa dijelaskan ini Bang. Ya. Terkait dengan ini, Insyaallah. konsep beriman tadi. Dari jenengan sendiri, bagaimana menanggapi atau memaparkan tentang konsep dan keutamaan dalam beriman itu Bang Saifuddin? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih. Sedikit tentang pengetahuan saya atau gambaran saya mengenai konsep dan keutamaan beriman. Ya, kita pelajari dulu apa itu iman. Iman itu kepercayaan yang diyakini melalui hati, kemudian diucapkan melalui lisan, dan dipraktikkan dan dilakukan melalui perbuatan dan praktikan melalui perbuatan. Tiga hal ini kita harus meyakini bahwasanya iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadar. Nah, dalam konsep beriman kita harus banyak-banyak belajar mengenai dasar-dasar keimanan. Iman kepada Allah, kita harus paham sifat-sifat Allah seperti apa. Jadi ketika nanti ada permasalahan dunia seperti putus asa ketika kita tidak dapat menyelesaikan tugas, nah nanti kalau kita beriman nanti ada solusinya seperti itu. Kalau saya kira kalau pohon ini kuat, ini akan menopang seluruhnya. Jadi pangkal dari buah nanti adalah dari pohon ini. Kemudian lanjut setelah pohon ranting. Ranting ini melantari atau sebelum muncul daun itu muncul ranting dulu. Ranting ini adalah menjauhi dan melakukan perintah dan larangan Rasul dan Allah. Jika kita melakukan perintah dan menjauhi larangan Rasul dan Allah secara baik, kita menjauhi
sesuatu yang Allah tidak ridho, insya Allah nanti hasilnya di daun. Daun yaitu semangat untuk mewujudkan atau semangat untuk menerapkan iman. Setelah daun ada, maka tumbuhlah buah. Nah, buah ini yang kita bahas pada malam hari ini. Untuk mewujudkan buah yang manis, tentu proses-proses yang saya jelaskan tadi ini harus dikuatkan dulu. Nah, ini konsep-konsep dikuatkannya ini harus melalui sumber-sumber yang baik, konsumsi-konsumsi yang baik, dan bisa dipertanggungjawabkan dari ulama-ulama yang sahih, dari hadis-hadis yang sahih, dari Al-Quran dengan tafsir yang baik, tafsir imam-imam yang relevan dan lain-lain, mewujudkan orang Islam yang memiliki pemikiran atau perilaku yang bisa relevan untuk semua orang. Kuncinya yang saya tawarkan untuk mewujudkan buah yang manis, artinya manisnya iman adalah tiga hal. Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya, melebihi cinta kita kepada selain keduanya. Artinya kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Wujud mencintai Allah dan Rasulnya dengan apa? Kita selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, dengan niat cinta kita kepada Allah. Artinya kita mencintai hamba Allah dengan niat kita mencintai Allah. Contoh, Allah mencintai para ulama, Allah mencintai para orang-orang yang memiliki keilmuan. Nah, sebagai orang Muslim, kita harus melakukan apa yang dicintai Allah. Kita harus tahu apa yang dicintai Allah dan apa yang tidak dicintai Allah. Yang dicintai Allah seperti para kiai, para ulama. Allah mencintai para ulama. Jadi kita harus mencintai para ulama juga. Sehingga ini syarat yang harus kita tempuh. Ketiga, yaitu jangan senang kembali kepada kekufuran. Artinya jangan senang ketika kita melihat sebuah kemunduran. Jangan senang ketika kita melihat sebuah hal-hal yang mengerikan. Artinya jangan senang kita terjun ke neraka atau kita jatuh kepada neraka. Hal-hal yang menyebabkan kita jatuh kepada neraka harus kita jauhi. Setelah 3 komponen ini dilakukan, pertama, cinta Allah dan Rasulnya, cinta seseorang karena Allah dan Rasulnya. Ketiga, tidak bangga, tidak senang dalam kekufuran. 3 ini menurut saya yang mungkin menjadi konsep dalam konsep dan keutamaan beriman, sehingga ketika kita sudah melakukan 3 ini, nantinya kita akan merasakan manisnya iman. Nah, berkaitan dengan konsep beriman yang dijelaskan Bang Saifuddin tadi, ada 3 alternatif termasuknya dalam prakteknya ya, Lalu kemudian di dalam sebuah dinamika masyarakat ini, konsep beriman ini ada stratifikasinya. Iya. Artinya ada tingkatan-tingkatan atau ketidaksamaan, karena itu dipengaruhi oleh kapasitas SDM. Jadi orang-orang yang ahli agama dan orang-orang yang awam terhadap agama, artinya awam itu dalam konteks ilmu pengetahuannya secara teori. Nah, orang yang paham dengan agama ini, mereka bisa mengerti dan mereka bisa paham dengan bagaimana beriman berdasarkan struktur yang ada di sebuah agama. Namun bagi orang-orang awam, beriman itu ya cukup percaya, meyakini, kemudian melakukan semampunya.
Semisal kan biasanya sholat, ya mereka jalankan sholat gitu aja. Terus mereka taunya beramal itu baik, ya sudah mereka beramal, bersedekah dan lain-lain. Tanpa ada sebuah pemahaman atau arah bahwa itu adalah cara beriman gitu. Nah, untuk menanggapi ya, menyikapi dua dinamika ini dengan kacamata konsep beriman itu sendiri bagaimana kira-kira? Ya, ada dua hal berarti ya. Satu, orang alim, artinya orang yang memiliki ilmu, dia memiliki ilmu, kemudian dia tahu teorinya. Kemudian orang awam yang sama sekali tidak tahu teorinya. Mungkin kalau tahu teorinya cuman masih umum, teorinya belum mendasar. Nah, tentu sikap untuk menyikapi kedua ini, Allah sendiri atau dalam hadis, banyak hadis juga dikatakan bahwasanya sebenarnya orang yang memiliki tanggung jawab besar itu adalah orang yang memiliki ilmu. Ya. Orang yang bisa dihukumi adalah orang yang tahu ilmu. Kalau dia tidak tahu, dia statusnya lebih rendah daripada orang yang memiliki ilmu. Artinya orang yang memiliki ilmu memiliki kewajiban penting atau kewajiban untuk menyalurkan ilmunya. Nah, di sini kan banyak sekali pendidikan atau sebuah majelis taklim pembelajaran yang mana memberikan teori-teori tentang keimanan. Nah, tapi prakteknya orang yang belajar ataupun tidak, itu kalau yang belajar ini juga ada permasalahannya. Mereka belajar tapi dia tidak mau mempraktekannya. Di masyarakat ada loh seperti itu, bahkan cenderung banyak loh seperti itu. Nah, untuk ini Bang Saifuddin, berkaitan dengan yang sampean paparkan tadi bahwa tentang iman itu adalah sesuatu yang harus senantiasa, artinya iman itu harus senantiasa berada di dalam diri seseorang dalam kondisi apapun ya, entah dia dalam kondisi susah ataupun senang gitu artinya. Nah, kalau berbicara tentang iman, maka sebenarnya keuntungan atau dampak ketika seseorang beriman, ketika orang beriman ini dampak terhadap kehidupan dirinya sendiri semisalkan, itu bagaimana gambarannya? Nanti bisa juga dampak secara umum, artinya terhadap peradaban kehidupan semisalkan begitu. Ya. Dan juga ini Bang, semisalkan dampak ketika tidak beriman, itu kan karena iman itu kan orang Islam itu bisa dikatakan belum tentu beriman, karena dasar-dasar beriman tadi kan meyakini, mengucapkan secara lisan, melakukan dalam sebuah tindakan, kan begitu. Ada orang yang Islam itu hanya sebatas status begitu, dan dia tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang ada di dalam agama tersebut. Nah, jadi dampak orang yang tidak beriman dengan baik itu juga seperti apa, bisa dijelaskan Bang Saifuddin? Ya, tentu perbedaan antara orang yang memiliki iman yang kuat, yang ketat, kemudian yang energinya diterapkan dalam keimanan, sama orang yang energinya tidak untuk keimanan atau tidak untuk keagamaan, itu berbeda dampaknya. Yeah. Dampaknya masing-masing berbeda. Kalau yang kehidupannya, energinya, segala lini kehidupan itu dikaitkan dengan iman, energinya dikaitkan dengan iman, maka dampak yang diperoleh adalah kemaslahatan. Karena dalam Islam itu sendiri adalah Islam agama yang rahmatan lil alamin. Konsep-konsep Islam yang pohonnya harus berkriteria yang baik, artinya yang baik, sumber pelajaran iman itu dari yang sahih, yang baik.
kemudian kemudian syaratnya ranting untuk menjadi ranting atau menjadi menjalankan larangan dan perintahnya dilakukan dengan kualitas yang baik, kemudian ketaatannya atau semangat, atau istilah yang saya istilahkan tadi adalah daun yang baik, daun yang berkualitas, ya nantinya hasilnya adalah iman yang atau buah yang baik, iman manis, buah yang istilah didambakan semua orang. Jadi ketika terwujud sebuah buah yang berkualitas, dampak ini banyak yang mencari dirinya, mungkin waktu butuh vitamin atau masukan keilmuan atau sebuah referensi bagi orang-orang yang tidak tahu, tentu dia akan menjuru kepada buah yang berkualitas. Kalau mau cari buah yang rasanya manis, yang bisa menuntaskan kehidupannya, karena mungkin kehidupan seseorang kan ada yang sepet, ya, ada yang pahit, minimal ya Bang. Ketika seseorang beriman dengan betul itu berdampak baik minimal di sosial lah ya. Ya, dalam sosial itu akan lebih bermanfaat, dan dicari orang. Untuk menyelesaikan permasalahan yang mencari. Kalau kehidupan sosial yang harmonisasi. Iya. Kalau yang imannya kurang baik, yang kedua itu bagaimana itu? Dampaknya susah itu dalam kehidupan. Mungkin dia hanya mengandalkan kebejuan saja, atau keberuntungan. Keberuntungan itu pun dia dapatkan ketika dia mengingat Tuhan. Kalau dia sama sekali tidak mengingat Tuhan, kemungkinan besar atau saya pastikan itu dia akan mendapatkan sial terus. Contoh seperti ini. Kesialan, ini ada teori dari saya. Kesialan itu muncul dari dua permasalahan. Permasalahan pertama, sial muncul karena kita melupakan sesuatu. Kemudian yang kedua, sial muncul karena kita tidak tahu sesuatu. Melupakan sesuatu dengan tidak tahu sesuatu akan menghasilkan sial. Nah, artinya orang yang imannya mungkin kriteria yang belum baik, ini istilahnya dia melupakan sesuatu. Saya pastikan orang yang melupakan sesuatu itu hidupnya akan sial. Saya pastikan. Artinya ketika tidak beriman, Islam itu kan belum tentu beriman kan gitu. Karena ada orang yang tidak melaksanakan. Ketika tidak melaksanakan standar-standar dalam beriman, otomatis kan tidak beriman gitu. Itu sangat tidak baik lah. Artinya meskipun sedikit harus tetap dilaksanakan, sedikit pemahamannya. Kurang lebih idealnya seperti itu. Nah itu tadi ya penjelasan dari Bang Saifuddin sebagai narasumber terkait dengan konsep dan keutamaan beriman. Artinya setidaknya dalam beriman ini harus konsepnya step by stepnya, ada prosesnya begitu. Jadi iman itu adalah sesuatu yang abstrak, siapapun tidak bisa diketahui, maupun orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu. Sebenarnya iman itu sangat sulit diukur. Namun sebagai bentuk ikhtiar kita mencapai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan cara yang elegan, cara yang baik. Nah, cara-cara itu sudah banyak diatur di dalam agama Islam melalui tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang mengemban ilmu pengetahuan di bidang agama tersebut seperti imam-imam, ulama-ulama, umarok dan lain-lain. Nah, itu bisa dijadikan sebagai referensi. Namun iman kepada Tuhan itu sendiri setidaknya
berdampak baik, artinya memberikan harmonisasi dalam berkehidupan, memberikan sebuah manfaat yang lebih. Bagaimana iman itu bisa di breakdown sehingga kemudian Islam itu tidak menakutkan, tidak memberikan sebuah tekanan ataupun ancaman kepada orang-orang masyarakat maupun khalayak umum. Islam itu kan adalah rahmatan lil alamin, begitu ya. Mungkin itu saja pertemuan kita malam ini. Semoga materi kita tentang iman secara keseluruhan ini tadi bermanfaat untuk kita semua setidaknya. Nah, dan memberikan gambaran dan berdampak baik kepada proses kehidupan kita dalam beragama selanjutnya. Satu quotes ya, satu quotes. Ya, boleh ya, apa? Mau jadi apapun kamu, entah jadi DPR, jadi presiden, jadi orang kaya, jadi apapun lah, tetaplah bertakwa, tetaplah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu saja. Nah, itu ya. Jadi profil beragama, konsep beriman dari Bang Saifuddin sebagai apa? Yang berlatar belakangkan santri. Nah, seperti itu tadi. Artinya gambaran dalam beriman, perspektif kalangan santri seperti itu tadi. Jadi nanti bisa dijadikan sebagai pilihan begitu. Nah, tetapi setidaknya itu adalah referensi baik untuk ditiru begitu. Nah, itu saja. Nanti kalau ada kekurangannya boleh ya komen-komen di bawah ini, di channel saya ini. Silakan komen yang sifatnya membangun ya, dan bisa bermanfaat untuk kita juga, bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Ya. Artinya kita akan sama-sama beragama dengan baik, saling memberi, saling berbagi, saling terus belajar, dan juga tidak lupa kita tetap kompak, konkret dalam kondisi perbedaan yang ada, namun menjadi sebuah kolaborasi yang indah gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Mantap.